Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelas 10 3 SMK Keuangan Pekanbaru. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah tentang soal sebelum 195, apa faktor terjadinya perdagangan. Oke, saya akan membacakan soal, baru kalau udah sampai terakhir soalnya baru saya jawab semua jawabannya. Oke. Yang pertama, cita-cita politik Belanda yang justru membantu melahirkan kesadaran nasional serta mempersatukan rakyat Indonesia ke dalam satu bangsa adalah soal nomor 1. Soal nomor 2, sifat pergerakan nasional pada periode awal perkembangannya adalah moderat dan kooperatif. Organisasi bergerakan yang lahir pada periode ini adalah. Oke, soal nomor 3, penggagas pendirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo adalah. Soal keempat, salah satu faktor yang meredupkan pengaruh Budi Utomo adalah lahirnya Syarikat Islam. Syarikat Islam banyak anggota dan simpati anggota karena. Soal kelima, K. Haji Saman Budi mendirikan Syarikat Dagang Islam dengan tujuan. Soal ke-6, perpecahan dalam tubuh Syarikat Islam terjadi disebabkan sebagian anggotanya dipengaruhi oleh ajaran Snefliet yang beraliran. Oke, selanjutnya soal ke-7, situasi badan hukum diberikan organisasi pergerakan yang situasi sebagai badan hukum diberikan organisasi pergerakan yang Soal ke-8, ciri khas organisasi pergerakan pada periode radikal adalah tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara non kooperatif ini diantaranya. Selanjutnya, soal nomor 9, pada saat Soekarno diadili sebagai akibat dari gerakan organisasi politiknya yang radikal dan non kooperatif terhadap Belanda, dia mengucapkan pidatonya pembelaan yang berjudul. Oke, soal terakhir ke-10, tulisan K. Haji Dewantara yang berjudul als Ens Nederlander was Nederlander was membuat ia Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal tersebut. Jawaban nomor 1 itu politik etnis. Selanjutnya, jawaban nomor 2 yaitu Budi Utomo dan Syarikat Islam. Yang nomor 3,
Dr. Wahidin Soedirohusodo. Yang keempat, menjadi wadah bagi masyarakat pribumi untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. 5. Mengembangkan jiwa dagang. Nomor 5 jawabannya. Itu dia ada beberapa. Tuh. Kedua, menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam. Ketiga, menghapus monopoli Belanda dari pedagang Cina. 4. Menentukan dominasi pedagang-pedagang etnis Tiongkok di sektor perekonomian Indonesia. Kelima, menggalang kerjasama antara pedagang Islam untuk memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Jawaban soal nomor 6 itu, atau menghapus organisasi monopoli Belanda dari pedagang Cina, mengembangkan jiwa dagang, menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam. Jawaban soal ketujuh, komunis atau beraliran kiri. Jawaban soal nomor 6 tadi, guys. Jawaban nomor 6 tuh itu komunis atau beraliran kiri. Maaf. Itu masih nomor 5 ya. Nomor 7, jawaban nomor 7. Kooperatif dan moderat. Nomor 8. Nomor 8 itu dia ada Independent pada tahun 1911 sampai 1913. 2. Partai Komunis Indonesia itu atau PKI. Bisa disebut PKI pada tahun 1924. Yang ketiga, Perhimpunan Indonesia itu PI atau PI dan kurung PI pada tahun 1925. Keempat, Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI pada tahun 1927. Kelima, Partai Indonesia yaitu Partindo, kita sering sebut Partindo pada tahun 1931. Oke, yang keenam, Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru pada tahun 1931. Oke, soal nomor 9. Indonesia menggugat. Jawaban nomor 9 itu Indonesia menggugat. Yang terakhir jawabannya nomor 10. Dihukum dan atau dibuang, bisa dibilang diasingkan ke Belanda atau dibuang gitu sama orang Belanda ya. Sekian dari saya presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf salah kata atau cara nada saya berbicara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.